Oke pioners, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sorry tadi pagi sampai siang ya, sampai sore mau dan nggak sempet upload video share informasi kepada pioners. Dan informasi kali ini ya, di pas kita masuk di sesi Lestari kemarin itu ada beberapa hari yang lalu ada beberapa komentar masuk ya, yaitu terkait soal pembahasan token Pirate Forum ya. Di sini sudah ada atas nama Calcu ya, S5Z. Terus di sini juga ada Pak Raden Sitorus juga mau madun jawab, 2 sudah, terus 3 lah ya, sama player Deso. Simpel saja sih. Dan di beberapa waktu lalu juga madun udah sempat buatkan sebetulnya ya pembahasan soal token ya, token Pirate Forum. Kita cari kata kunci Pirate saja. Nah, di sini ya. Pirate di sini banyak sudah ya yang mengadun share kepada pioners ya. Video-video terkait Pirate Forum sempat buatkan juga mengadun playlistnya, tapi ya nggak lanjut karena sibuk ya. Terus di sini juga ada kita bahas, yaitu nah ini ya, di sini bahas soal nilai token Pirate Forum P Network ya. Silahkan bagi pioners yang ingin melihat ya di situ pembahasannya seperti apa, lebih jelasnya di situ sebetulnya ya gitu. Udah pokoknya terperinci juga, terus ada dasar-dasarnya juga. Kalau nggak salah di situ ada postingan Edi Kabas ya tuh. Nah, di sini Maudun cuman ingin meluruskan saja yang sepertinya setelah Maudun baca-baca di sini pioners tuh masih ada yang bingung atau kenapa nggak ngerti ya mengadunya. Jadi di sini mang biar pioner nggak bingung, katanya bahas video itu, video ama yang mana nih ya. Nah, yang dijual Picoin atau Pitoken. Nah, ini mengadun jujur kalau misalkan soal jual beli koin Pi ya juga sama mengadun. Misalkan di sini kita cari atas kata kunci ya, jual beli misalkan ada nggak di sini jual beli. Kita coba lihat. Nah, udah banyak banget sebenarnya di sini Maudun bahas ya. Tuh, pembahasan tentang jual beli lah pokoknya banyak banget di sini ya. Tuh, juga sama, silahkan kalau pioners ya cek-cek saja ya di video-video sebelum Maudun soal pembahasannya apa lagi nih kayak gini kan. Ini udah kategori akun jual beli udah dibahas sama Maudunnya dalam P Network seperti apa, bagaimana tuh juga ya. Itu di situ ada Pak Heru Sulandono sama Pak Muhammad Rizky Hidayatullah ya yang sempat menanyakan dan kita bahas sama-sama gitu. Nah, terus kalau misalkan soal disebutkan itu atau Pitoken, nah ini yang lagi-lagi membingungkannya, Maudun luruskan di sini. Kalau misalkan Picoin ya berarti koin Pi ya atau koin Pi Network. Tapi kalau disebutkan Pitoken, menurut Maudun itu bahasa atau diksinya itu kurang lurus ya gitu. Jadi kurang tepat lah ya. Kalau misalkan token ya yang Maudun tahu selama konten P Network itu ya token Pirate Forum gitu. Karena ya awam Maudun ya kalau misalkan kayak token itu kan token listrik yang biasa dijual belikan. Sementara kalau Picoin atau koin Pi itu malah dilarang sama Picor Team untuk diperjualbelikan. Seperti itu ya. Ini jawaban untuk Pak Calcu. Terus di sini ada Pak Raden Sitorus mengadun, mohon info tutorial langkah-langkah yang benar gimana beli Pitoken. Nah, Pitoken lagi aja nih ya. Dan apakah manfaat memang diwajibkan yang sudah lulus migrasi ke dompet wallet bagi para pioner? Oke, mungkin maksud juga dari Pak Raden Sitorus di sini yaitu bukan Pitoken ya, tapi token Pirate Forum ya. Tuh harus bisa membedakan, tapi tidak apa-apa ya, namanya juga kita belajar sama-sama. Oke. Dan terus apakah manfaat memang diwajibkan yang sudah lulus migrasi ke dompet wallet bagi para pioner? Oke. Nah, di sini jawaban Mengadun ya. Menurut Mengadun pribadi, selama Mengadun bahas tadi konten-konten Pirate Forum, P Network ya, itu Core Team belum pernah ada istilah ya mewajibkan
diwajibkan, atau pioner diwajibkan yang sudah lulus migrasi ke dompet untuk membeli token Pairset Forum, apalagi membeli koin Pi. Itu ya jangan sampai lah ya. Kalau misalkan di Pairset Forum ya, di sini kita bisa masuk ke Pairset Forum, itu tidak juga ada istilah atau diksi yang Picor Team sebutkan sebagai wajib bagi pioner yang sudah migrasi gitu loh. Tidak ada di sini. Silahkan mau beli, silahkan, tidak juga tidak apa-apa. Kita masuk di yang My Token ya, di sini tuh itu ada ya, di sini ke My Token. Di sini di 100 token kita 1 Pi, terus kalau misalkan 1000 itu 10 Pi. Kalau mengadun pribadi pernah juga membahas soal Pairset Forum ini ya. Ini mengadun katakan nih forum Sultan. Kenapa mengadun katakan seperti itu? Ya ini ya karena apa? Yang bagi mengadun pribadi yang misalkan GCP terjadi, dan memang sudah terjadi di beberapa komunitas GCP khususnya ya, itu karena mengadun kan belum pernah ya gitu. Jadi sayang banget gitu loh kalau memang nilai Pi-nya itu 314159, tapi kita dengan 1 Pi yang jelas ya, 314159 dolar itu kan miliaran. Tapi dengan miliaran kita mengorbankan miliaran hanya untuk ini 1 Pi loh, hanya untuk 100 token. Sayang banget. Nah, jadi buat Pak Raden Sitorus tadi ya, itu mengadun nggak tahu dapat info dari mana, atau hanya asumsi untuk bertanya diwajibkan atau tidak untuk membeli ini ya. Kalau buat pioners yang Pi-nya sedikit mah sayang banget kalau menurut mengadun ya gitu, daripada untuk membeli token ya. Di sini token Pairset Forum jelas itu menurut mengadun lebih baik geser, lihat ke yang bawah di sini, get token for free, atau dapatkan token secara gratis seperti itu ya, dengan menonton iklan di sini. Itu ya, walaupun selama 8 jam kita hanya diberikan ada 5 iklan, dan satu iklan itu 1 tokennya. Tidak apa-apa, mengadun mengumpulkan tuh sudah berapa, 300-an gitu, daripada mengorbankan Pi. Yaitu kenapa mengadun sebutkan forum Pi itu ya forumnya para sultan gitu. Bahkan sempat asumsi mengadun pribadi ini memang Picor Team buat seperti ini ya bagi mereka yang Pi-nya banyak sehingga bakar membakar di sini. Artinya apa? Ya balik lagi ke core team seperti itu. Nah, nanti untuk ditambang di masa depan, adanya Pairset Forum ini menurut pengadun lagi tambah ya, ini tambahan lagi secara asumsi ya, ini juga untuk meminimalisir ya gitu para paus besar yang memiliki Pi-nya itu banyak. Bahkan beberapa pioner luar negeri itu mengatakan bahwasanya tidak sedikit ya itu para paus besar yang sudah jual beli karena tidak ingin terdeteksi, itu akhirnya dibakar di sini Pi-nya gitu. Dia pokoknya dihambur-hamburkan, dibuat postingan gitu. Terus kemarin yang Mbak Endang Sri Winarsi kalau tidak salah ya, itu sempat menanyakan ya kegunaannya apa. Kegunaannya itu ya di sini kalau misalkan kita punya token itu bisa membuat postingan. Di sini ada yang tanda plus di situ, post ya itu, atau posting. Nah, di sini post, kita mau menggunakan tagar mana nih ya, tagar misalkan P-art atau gambar ya, terus P-commerce itu soal jual beli ya, atau ya komersi berhubungan dengan komersial atau keuangan seperti itu, terus fotografi ya foto, terus banyak ya. Di sini kita bisa membuat saluran sendiri, bahkan create new channel ya seperti itu ya. Kita tinggal misalkan mengadun ingin P-art ya, di sini contohnya gitu kan, membuat postingan. Nah, terus pick a channel, oke. Nah, udah tuh di situ. Nah, di sini tinggal ya ada di bawah itu add image ya. Jadi kalau misalkan mau buat postingan nih, contohnya karena mengadun nggak ada postingan, nggak ada gambar Pi atau apa yang untuk diposting, ya tidak tahu ya mengadun. Dan oke, kita bisa lihat di sini ya, terjemahkan saja. Oke,
karena tidak bahasa Inggris. Terus digambar, terus terjemahkan. Nah, tambahkan gambar, hanya seni terkait Pi. Tidak ada spam, tidak ada swap foto, hanya karya sendiri, asli Anda sendiri. Nah, ikuti pedoman komunitas, ikuti aturan saluran. Nah, ini terus di sininya mengunggah atau membatalkan ya. Silahkan ya bagi pioners yang ingin itu ya, karena Mangadun tidak mengupload ya, langsung aja ada tanda silang di pojok kanan atas sana ya, diklik saja kembali seperti itu. Oke ya, jadi itu salah satunya. Terus yang kedua, untuk ini jawaban buat Mbak Endang Sri Winarsi ya, yaitu untuk menambahkan push ya, ngepush postingan. Misalkan kayak ini nih, postingan mana ya, kita cari yang Indonesia saja ya. Nih, ini apa nih? Oh, ojol, woi, ojol pineapple keren ini, ojol pineapple. Nih di sini ada tanda plus, kita tambahkan saja ya, ketuk sini. Bagi yang belum tahu ya tidak apa-apa ya. Nah, kita mau menambahkan berapa di sini? Misalkan 5 aja lah Mangadun ya. 5. Oke. Nah, ini Mbak Endang barangkali belum tahu. Terus mau komen juga di sini bisa ya. Nah, misalkan Mangadun komen gaskeun ojol pai ya gitu kan. Ojol pai. Terus bayar 5 token. Oke. Selesai. Nah, terus apalagi udah ya, kegunaannya untuk saat ini ya, yang Mangadun tahu hanya untuk pertama membuat postingan, kedua menambahkan api yang ada gambar di situ ya, 1222 itu, jadi apinya kalau kita tambahkan itu bisa terus ya ada di sini terlihat. Nah, bagi pioner yang misalkan membuat postingan itu nggak ada apinya di situ, maka otomatis akan redup dalam beberapa waktu. Pernah kita bahas waktu itu ya. Nah, itu juga sama. Ini juga salah satu kerennya Fireside Forum ya, dibuat sama Picor Team. Itu ada tanda di sini means ya, atau kurangi api. Nah, di sini bisa bakar-bakaran atau bisa dikatakan perang token. Banyak-banyakan token. Kenapa disebutkan sama Mangadun itu forumnya Sultan ya? Jadi kalau misalkan ada yang nggak suka nih, misalkan Mangadun tuh wah ngelihat, wah ini kok ada mantan Mangadun nih di sini ya. Apa sih dia gitu kan. Nah, misalkan kurang suka lah dengan salah satu postingan, itu bisa dikurangi apinya. Hilang langsung udah. Ya, misalkan kita ketuk nih ya, ketuk min atau kurangi. Nah, di sini. Nih, ya, remove file from the post ya. Jadi hapus gitu api di sini untuk berapa kita mau bakar. Misalkan kalau misalkan mau menghilangkan semua ya, kita harus berani mengorbankan. Misalkan di postingan yang pioner lekong ini kan ada pioner lekong nih. Ada-ada aja ya. Di sini tinggal ya kita dikurangi saja, misalkan di sini ya, itu kan ada 700-an ya, udah 772 itu kan, itu otomatis ya langsung hilang itu postingan, langsung tertimbun oleh postingan yang apinya besar. Oke, jadi sampai di sini paham ya buat Mbak Endang Sri Winarsi, seperti itu kegunaannya ya. Yang pertama itu membuat postingan, yang kedua menambahkan api, yang ketiga mengurangi api itu dari postingan itu ya. Oke, apalagi silakan bagi pioners yang tahu, itu Mangadun cuma baru tahu 3 aja nih ya. Silakan bagi yang tahu ya di komentar saja. Nah, terus ada satu lagi tadi atas nama akun Player Deso ya. Di sini apa? Bahas tokennya juga, Bang. Rumor token Fireside Forum nanti ada harganya. Wah. Ini sejauh ini Mangadun belum mendapatkan atau menemukan ya sebuah postingan kah atau artikel kah itu ya, itu dari kabar atau rumor yang menyatakan token Fireside Forum. Nah, ini betul ya, Pak Player Deso ini ya menyebutnya dengan token Fireside gitu ya, karena beliau aktif sih di channel Mangadun ya gitu. Nah, ini jadi Mangadun belum ya, Pak Player belum menemukan atau melihat gitu ada postingan yang menyatakan rumor bahwasanya token Fireside Forum itu ada harganya
gitu loh ya. Harganya berapa ya nggak tahu, tapi di video sebelumnya sempat kita bahas juga soal itu tuh gitu, nilainya itu ya. Udah, silahkan kalau tonton aja di video sebelumnya ya. Udah semua Mangadun jawab. Oke, jadi kita lanjutkan. Bagi siapa pioner yang sudah berkomentar, kita lanjutkan OTW ke kolom komentar ya. Jadi seperti biasa di akhir video kita masuk di sesi lestari atau bahas atau balas ya, maksudnya balas komentar dari atau baca komentar dari. Oke, di sini ada atas nama Budi Salju. Pak Budi Salju, mantap Bang, tetap semangat. Oke, terus ada di sini Pak Jona ya, Pak Jona 7818, pasti open mainnet. Tapi masih lama, hanya core team yang tahu. Nah, atasnya itu ketinggalan dan Tuhan ya. Itu ya, memang core team, hanya core team yang tahu, tidak akan dibuka untuk saat sekarang. Dan itu juga udah pernah kita bahas ya barang Dorisin di video sebelumnya. Kenapa alasan core team ngumpet terus tidak apa ya namanya langsung ngebuka segala macam, itu udah pernah kita bahas juga gitu ya. Ya wajar lah kalau buat yang baru gabung-gabung nih ya, Mangadun maklumi gitu ya. Yang udah lama-lama stay di channel Mangadun mah pasti paham ya, sedikit-sedikit aja. Oke, di sini ada Pak Kurnia Mangadun, gimana akun Pi saya nggak lulus nih, tentatif terus, disuruh ganti sandi di nomor 5 checklist mainnet, sudah kirim teks SMS sebanyak lebih dari 400 kali Mang, sampai habis pulsa banyak, masih belum berhasil nih, gimana solusinya Mang? Aduh, itu sangat disayangkan ya. Jadi memang untuk saat ini ya, jujur aja ya, Mangadun juga ini terjadi dengan Pak Siadi juga sama ya. Itu jadi amankan akunmu, terus masuk ketika mau mengirimkan SMS itu tidak bisa gitu, khususnya kartu Indosat, dan nggak tahu juga mungkin kartu yang lain. Tapi disclaimer ya, itu untuk verifikasi sampai saat ini ya, selama Mangadun pribadi, mungkin banyak juga pioners yang belum verifikasi nomor telepon tapi aman-aman saja. Nah seperti itu Mangadun sendiri tidak tahu menau ya, karena kan ya akun sendiri dipegang, HP-nya ya pegang sendiri kan gitu kan. Pernah melakukan apa saja ya Mangadun tidak tahu. Jadi diingat-ingat seperti itu ya, kita pernah melakukan kebijakan apa saja atau ada kesalahan apa saja yang mungkin ya tidak kita sengaja gitu kan, atau ada yang lupa khususnya di dokumen ya, dokumen KYC dan waktu menjadi validator ya, seperti itu kan ada kebijakan-kebijakan tuh di kolom validator itu ya. Mangadun pengen bahas itu tapi belum sempet juga gitu ya. Itu yang menyebabkan jadinya ada masalah di akun kita. Mangadun jujur ya di sini, silahkan bagi pioner yang mungkin tahu caranya komentar aja, tapi Mangadun juga nggak tahu ya itu. Kalau soal itu udah mohon maaf banget ya buat Pak Kurnia atau pioners yang manapun ya. Untuk saat ini ya Picor Team belum bisa lagi merancang, intinya seperti itu. Mudah-mudahan nanti itu solusi yang soal kirim SMS terus terhambat, pernah kita bahas juga sampai ada dokumennya juga gitu kan. Nah itu Mangadun nggak tahu ya, itu hanya pioner dan core team yang tahu seperti itu, dan Tuhan tadi kalau kata Pak Jona ya, karena akunnya akun pribadi pioner itu sendiri. Oke. Jadi seperti itu ya buat Pak Kurnia. Disclaimer, Mangadun mau pioner yang manapun ya, karena Mangadun juga sama waktu itu sempat KYC tentatif juga, kembali ke tentatif, tapi ya alhamdulillah ya Mangadun ngerasa Mangadun tidak pernah melakukan pelanggaran apapun, dan dokumen KYC Mangadun betul semua, ada balik lagi jadi validator seperti itu ya. Banyak juga pioner yang mengalami balik lagi ya, hijau kembali jadi validator lagi. Terus di sini ada Pak Rahid. Mangadun coba cek postingan di X-nya Pi Network tanggal 27 Desember jam 1:21. Pas saya cek di postingan itu memang benar ada kata rencananya. Apa mungkin open mainnet quarter 1 2025 hanya rencana core team? Oke, kita langsung gas ya, OTW langsung ke X. Mungkin karena kan Mangadun ketinggalan, tapi kan di postingan terbaru ya, di postingan terbaru itu sudah tidak ada. Itu di X Pi Network ya tanggal 27 Desember ya, 27 Desember. Oke, kita cek ya, nanti Mangadun cepatkan saja.
Yang paling Desember mana? 13, 12, 14, 20, 21, 5 hari yang lalu. Di mana ya? Di mana? Di sini. Kayaknya nggak menemukan Mang Adun ya. Nggak ada ah. Apa di sini yang kemarin itu? Kayaknya nggak ada. Nggak ada, Mang Adun nggak menemukan ah. Ya. Di mana coba? Tuh, ini September. Aduh, apa itu pikorting palsu ya? Nggak tahu deh. Ya, disclaimer, Mang Adun udah ngecek dan hampir setiap Mang Adun update itu juga melihat-lihat ke sini, tapi nggak ada ya 27 Desember itu. Aduh, atau silakan pioner ya. Itu nggak tahu Mang Adun ya. Ini udah kita bahas di sini kan, udah kita terjemahkan juga. Tidak ada bahasa dari Pikortim yang menyatakan bahwasanya rencana tuh jaringan terbuka kuartal 1 2025. Mana aksesibilitas dan inklusi, kami ingin sebanyak mungkin pioner memiliki kesempatan menggunakan lebih banyak permainan, berarti lebih banyak keterlibatan stabilitas dan ekosistem developer yang perlu bermigrasi mungkin berada di tim rujukan lingkaran. Enggak ada ya, enggak ada loh. Nggak tahu ya udah ya, yang penting kita udah membuktikannya. Langsung OTW ke Twitter tidak ada ya. Oke, kita lanjutkan buat para hit ya. Oke ya, seperti itulah, tidak apa-apa. Terus ini Pak Joko Sulistyo, halo, kemana aja Pak Joko? Nyimak Mang Adun, tetap semangat. Oke. Terus di sini ada Pak Abda Rivi ya, halo, apa kabar 10 aplikasi pemenang hackathon? Nah, ini ada sudah Mang Adun save ya, nanti kita bahas ya Pak Abda Rivi. Oke, thank you. Terus di sini Pak Pandu, kemana aja ya, nyimak Mang. Oke, terus ada Pak Gozali Hasan, izin bergabung Bang Adun, saya Gozali Hasan ya, selamat bergabung ya Pak Gozali. Terus Pak Ruski, mantap informasinya Mang. Oke, terus di sini ada Sofian Effendi ya, kayaknya ada kemungkinan open di bulan Januari karena di 1 Januari 2025 Basel 4 resmi diterapkan Bang. Artinya regulasi peraturan keuangan digital di dunia diterapkan. Insya Allah berita ini valid. Mohon diurak-urak lagi Bang info tentang Basel 4 karena ini penting. Oke ya, jadi setelah kemarin juga Mang Adun baca ini ya, komentar dari Pak Sofian Effendi ini juga cek ya di berbagai informasi ya, baik itu Facebook, Twitter atau Instagram ya, Mang Adun belum menemukan gitu. Nanti kalau ada informasi ya pasti mau dibahas. Biasanya Jason Filtered ya, pokoknya pernah kita itu yang bahas soal Gesara, Nesara seperti itu, Basel. Terus ada juga pasukan bawah tanah, terus angsa hitam ya, banyak kita nanti lah ya, pernah tapi belum ada lagi gitu ya Pak Sofian Effendi. Oke, terima kasih, nanti kalau ada pasti kita bahas ya. Terus di sini ada Mbak Dinda Setiawati, mau nanya Mang, awal KYC saya udah lulus dan migrasi, tapi baru kemarin KYC saya menjadi persetujuan sementara, tapi di daftar periksa mainnet masih hijau semua. Apa yang harus dilakukan Mang biar bisa lulus sepenuhnya? Makasih Mang. Oke, jadi ini kasusnya sama seperti Mang Adun kemarin itu ya. Tuh loh, jadi Mang Adun sempat bertanya-tanya gitu, ini ada apa sih gitu, sementara daftar periksa mainnet itu hijau semua, tapi di KYC validator Mang Adun menyebutnya ya itu malah berubah jadi tentatif seperti itu. Dan Mang Adun lakukan ya, kalau yang Mang Adun lakukan itu ya mengikuti saran dari Pak Suhaidi atau Pak Edi, itu nonton iklan di Verset Forum ya. Tapi banyak juga pioner yang dibiarkan saja ya, Mbak Adinda Setiawati, dibiarkan saja yang akhirnya balik lagi seperti semula. Oke ya, kalau misalkan ada nanti notif untuk liveness atau verifikasi wajah, dilakukan saja, yaitu nantinya untuk mengembalikan KYC tentatif ya, seperti itu.
Terus di sini ada Pak Ooitea. Aha, kalau saya mengadun sudah tidak percaya lagi dengan info dari X, walaupun itu tim inti apa itu, walaupun itu tim-timnya dari core team. Saya tunggu aja info langsung dari Dr. Nicholas Kokalis. Semangat terus mengadun, kasih infonya. Salam petir, ceder ya. Oke, tidak apa-apa, pioner tuh lengkap gitu loh. Ada yang nggak percaya nggak percaya Facebook, nggak percaya YouTube juga banyak. Jadi santai saja. Oke, di sini ada Pak Cocowin ya. Terus kita lanjutkan, ada siapa lagi di sini? Pak Sukamto aja. Open Mainnet kuartal 1 itu masih rencana terrealisasi, bisa kuartal 3 bulan Desember 2025. Oke, jadi kalau Desember itu kuartal 4 ya Pak Sukamto aja. Kita lihat saja nanti ya. Mengadun juga hanya atas dasar informasi dari core team ya itu ya. Terus di sini ada Pak Sugiharto. Loko iso kan tim Benpo ke tinggal open mind aja, kenapa harus menekan tim pengembang? Jadi gini maksudnya ya, itu di minepi.com kalau kita baca itu jelas ya. Banyak juga pioner dari luar negeri membahas soal ini. Karena apa? Karena memang gitu loh, Mainnet itu aplikasi targetnya itu kan 100, jadi yang 20 ini kayak gitu loh. Makanya tadi kata siapa di sini, apa kabar 10 aplikasi pemenang hackathon? Nah ini Pak Abda Arifi ini update selalu sepertinya ya. Jadi ya memang itu kalau targetnya 100 ya yang 20-nya, karena kan kabarnya baru 80 kemana aja kan gitu. Nah ini ayolah kalau mau gabung. Jadi tidak bisa, selain sekarang itu disebutnya kesenjangan antara KYC dan migrasi jauh banget ya gitu. Kesenjangannya KYC 18 juta sementara migrasi baru 8 juta, belum lagi aplikasi baru 80. Seperti itu ya Pak Sugiarto. Jadi tidak bisa ujug-ujug open mainnet begitu. Oke, jadi Aki ini ya Aki Caludi ya. Tentatif migrasi ke 1 tahun mang kudu kumaha ya. Waduh, lama sekali ya. Itu yang kalau kata moderator ya gimana ya Ki ya. Jadi katanya moderator ya harus melalui liveness atau verifikasi wajah, itu jangan sampai kena skip Ki gitu kan. Karena apa? Hanya dengan pemeriksaan wajah ya, keaktifan, disebutnya uji keaktifan akun kita itu betul punya kita, yaitu kata moderator bahkan disebutkan sampai 5 kali. Bagus kalau lebih ya, itu baru bisa balik lagi. Itu ada apa KYC tentatifnya ku dihapus cenah. Waduh. Aduh enggak loh Pak Ionarsil ya, enggak ya. Ya mudah-mudahan tetap semangat ya bagi pioner yang KYC tentatif. Jadi mudah-mudahan segera dikembalikan menjadi hijau kembali. Kalau yang sudah jadi validator ya jadi validator kembali. Seperti itu ya, gitu loh. Kalau menurut informasi yang mengadun dapat dari moderator, bahkan Dorisin membiarkan saja gitu. Tapi kalau soal tentatif nih kayaknya mungkin ya Aki Caludi ini bukan tentatif sepertinya. Kalau misalkan daftar periksa mainnetnya nomor 9 itu masih berwarna oranye, itu masuk dalam antrian ya, antrian migrasi. Kalau misalkan penghitung waktu mundurnya dijeda itu oleh sistem seperti itu Ki ya. Ya soalnya apa? Soalnya kalau KYC tentatif yang real ya, yang istilahnya banyak piones alami, itu yang seperti tadi sama Pak maksudnya ini ya Mbak Dinda ya, Adinda Setiawati, ini yaitu daftar periksa mainnetnya hijau semua, dikembalikan ke KYC tentatif seperti itu. Tapi kalau misalkan daftar periksa mainnetnya belum hijau semua, udah banyak membahas juga soal itu ya, yaitu bisa dikatakan macam-macam masalahnya ya. Oke, jadi seperti itu ya buat atas nama akun Aki Caludi. Di sini ada atas nama akun Udin Pemalang 2999. Bisa 1 pay harga GCP, bisa lebih dari harga GCP, 1 pay harga bisa sesuai betul ya itu ya USD dan gas fee nya. Wah ini
Keren nih, semangat GCP ini Pak Udin ya, Pak Udin Pemalang. Oke, ya mudah-mudahan ya. Tapi kita ingat kepada lisensi yang stablecoin ya, yang itu apa disebutnya, kerangka kerjanya dibuat oleh Pak Kosasi seperti itu ya. Dan kalau misalkan diterapkan ya, itu bisa jadi nanti kita update juga soal stablecoin. Kenapa Painvoke itu butuh stablecoin dan negara ini juga butuh stablecoin ya, seperti itu. Terus di sini ada Pak Docan TV. Makasih Bang infonya, semoga OpenMed segera dibuka. Amin ya. Terus di sini ada M Sagiri ya, betul nggak M Sagir ya 0132. Modun, apa yang harus saya lakukan? Sudah 2 minggu saya lulus KYC tapi koin Pi saya belum migrasi ke mainnet, mohon bantuannya mengadun. Wah, belum, sudah lulus KYC, saya sudah lulus KYC tapi belum migrasi ya. Berarti kan kalau migrasi itu kan masuk ke antrian dulu gitu ya, dan antrian itu hanya Picor Team yang tahu, begitu ya, itu Pak M Sagir. Jadi itu kalau sudah masuk ke antrian ya, itu hanya Picor Team yang tahu. Mudah-mudahan ya cepet masuk ke dompet ya. Jadi banyak ya permasalahan akun di Pioneer itu. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada Cah Purworejo. Oh, Purworejo hadir juga di sini ya. Apa itu artinya 20 dApps atau JT, atau bisa dibuka mainnet tidak menunggu 100 dApps? Wah, ini ya, jadi banyak Pioneer yang sepertinya itu update-nya itu setengah-setengah kalau mau dikatakan. Karena apa? Ada istilah kesenjangan. Itu yang Picor Team jaga-jaga. Seperti yang mau dikatakan ya, kecemburuan sosial bisa jadi. Kenapa? KYC banyak tapi yang migrasi baru sedikit, dan Picor Team sudah jelas ya, waktu lama itu sudah menyatakan bahwasanya target ya, ini hanya baru KYC saja yang sudah melampaui target 18 juta KYC, sementara migrasi itu baru 8 juta, targetnya 10 juta, dan aplikasi baru 80 gitu loh ya. Migrasinya saja belum 10 juta. Jadi ya intinya itu ada beberapa lah ya target Picor Team, bahkan inginnya Picor Team itu melampaui target gitu loh ya. Buat atas nama akun Cah Purworejo itu loh, karena ingin banyak mengajak Pioneer memasuki open mainnet seperti itu ya gitu. Terus di sini masih Cah Purworejo, migrasinya berhenti nih dari kemarin, saldo Picor Team 50 juta koma sekian ya. Kita doakan sama-sama ya. Ya seperti Maudun katakan di pembahasan minapi.com, Picor Team itu yang soal migrasi kalau lancar ya 200.000 per hari. Ya kan namanya di sana kita tidak tahu ada permasalahan apa ya. Kalau misalkan berhenti sebentar-sebentar ya wajar ya, karena namanya juga sistem seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada Pak Ramadan. Mudah-mudahan benar kuartal 1 Picor Team buka open mainnet, kagak mundur lagi dengan alasan lagi bro. Ya, kita lihat saja ya. Terus di sini ada Pak Unip Official ya. Uni Official. Oh, berarti Mbak nih. Mbak Uni Official ya, Mbak Uni berarti. Aduh, kayak mengadun pakai OE ya, pakai OE. Hadir Bang, semoga apa yang kita inginkan segera terwujud. Oke, Mbak Uni ya, amin. Terus di sini ada Eko Prihantoro ya, atas nama akun Eko Prihantoro. Mantap Bang, Anda bisa memahami bahasa, salah mengartikan bahasa itu fatal, kalau disebarkan menimbulkan hoax ya. Itu memang ya jujur ya, Pioneer tidak perlu mengadun itu siapa, yang jelas mengadun itu sudah lama lah, yang namanya itu bergelut dengan kata-kata ya, diksi, metafora dan sebagainya ya. Oke, jadi ya memang penting bisa seharus tahu. Jadi mengadun itu terbiasa ya, ini jadi panjang nih, terbiasa melihat bukan katanya tapi apa yang ada di balik kata. Nah itu kalau bagi Pioneer yang paham pasti ya ada yang paham. Mantap Kak, hebat selalu memberikan edukasi yang baik, amin ya. Terima kasih atas akun ngobrol cuan. Terus di sini ada Alpha Omega. Apa update-nya Bang? Oh maksudnya gimana? Terus Pak Ubaidillah, terima kasih Bang info terbarunya. Oke, terus di sini Pak Peri Irawan ya, betul ya. Motor udah ada, tinggal gas. Duitnya mana? Mau beli ikan asin dun. Apa nih? Ini 2000.
Ada ini nih ngobrol apa ini ya. Terus Mbak Mia sukses untuk Bang Adun ya. Terus lancar untuk Kortim, untuk persiapan open networknya, dan sukses semua untuk pioner ya. Semoga open network segera dilancarkan dan semua pioner network berbahagia, amin ya buat Mbak Mia. Terus ada Pak Agus Purnomo nyimak, Mang sehat selalu, amin. Sehat selalu juga buat Pak Agus Purnomo. Gaskeun Pak Jika Tinggir, oke ya. Terus di sini Pak Yasef, ini mah yang spam. Terus Pak Arido hadir selalu, infonya mantap Mang, mantap Mang, ini semakin dekat dengan open network ya ya. Terus ada Pak Hari Maladi ya, hadir Mang Adun. Pak Edam Jaya juga. Terus di sini Mang konten kreator sebelah menyatakan bahwa Pay Network Indonesia ilegal. Bagaimana menurut Mang Adun? Nuhun. Ini udah pernah sering kita bahas ya, itu ada di kayak Bapepti penjelasan. Dan kalau misalkan update ya, ini atas nama klien JK ya gitu, klien JK itu kemarin baru aja kita ya, Berkah Lestari Jambi itu mendapat langsung bisa dikatakan ya izin lisensi dari Kortim dan legalitas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi, seperti itulah ya itu loh. Terus di sini ini spam lagi aja. Hadir Yayi ada ya, oke siasa. Terus ini Mbak, ini salah semua yang benar. Ini udah semua ya, oke siap, thank you ya. Udah baca semuanya, semoga bermanfaat ya. Tadi pembahasan soal PRZ Forum juga, tokennya juga semuanya sudah ya. Nanti kita gaskan lagi di informasi Pensblog yang berikutnya. Mang Adun pamit undur diri dulu ya, nanti kita gaskan lagi. Sehat selalu, lancar rezeki dan berkah dalam setiap urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye bye.